Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu Pimpinan Universitas Negeri Padang. Kami dari PT People Grow HR Consulting akan memaparkan dan menjelaskan mengenai work productivity and work life balance. Dengan anggota tim People Grow itu sendiri ada saya Zahra Crazy dan rekan-rekan saya Kezal Febriwana, Indah Wahyunisari Nasution, Lufia Gami, dan satu lagi ada Cynthia Islami Putri yang tidak dapat membersamai pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran umum program Work Productivity and Work Life Balance yang disusun oleh People Grow HR Consulting untuk Universitas Negeri Padang. Pada tahap evaluasi triwulan 1 sampai 3, memang terlihat bahwa kinerja UNP mengalami peningkatan. Namun peningkatan itu belum merata di semua unit. Masih ada beberapa permasalahan yang cukup signifikan, seperti ketimpangan IKU antar komunitas, beban kerja yang tinggi dan kinerja yang belum seragam, serta motivasi pegawai yang cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa UNP membutuhkan program yang bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga keseimbangan kerja agar tidak terjadi burnout. Dalam program ini ada beberapa tujuan utama yang ingin kami capai, yaitu peningkatan produktivitas berbasis KPI, penataan beban kerja yang lebih seimbang, penguatan motivasi melalui reward finansial maupun non-finansial, serta membentukkan budaya kerja sehat dan kolaboratif. Semua itu tentu diarahkan untuk mendukung pencapaian IKU dan Rekrutmen UNP 2025 sampai 2029. Kami juga mengidentifikasi beberapa tantangan di lapangan, seperti data kinerja yang tidak konsisten sehingga menyebabkan penilaian performa, sistem insentif yang belum jelas, beban kerja administrasi yang tidak merata, serta kurangnya apresiasi. Karena itu program ini dirancang untuk menjawab permasalahan tersebut dan memberikan solusi yang lebih terstruktur bagi UNP. Selain itu juga ditekankan bahwa program produktivitas dan work-life balance ini bukan hanya sekedar intervensi jangka pendek, tetapi merupakan upaya strategis untuk membangun fondasi budaya kerja UNP yang lebih kuat. Dengan adanya tantangan yang berbeda di setiap fakultas, pendekatan yang digunakan bersifat adaptif sehingga mampu menyesuaikan kebutuhan masing-masing unit. Program ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan, artinya setiap kegiatan yang dilakukan nantinya tidak berhenti hanya pada triwulan tertentu, tetapi akan menjadi bagian dari sistem manajemen kerja UNP secara menyeluruh. Melalui pemetaan isu dan data dari triwulan 1 sampai 3, program ini disusun agar benar-benar menjawab akar masalah, bukan hanya gejala permukaan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan strategi inti yang kami rancang untuk meningkatkan produktivitas dosen dan didik UNP. Strategi ini kami bangun menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sistem kerja berbasis KPI terintegrasi, jadi KPI individu akan diselaraskan dengan KPI unit dan IKU universitas. Untuk dosen, komposisi KPI disesuaikan dengan tugas tridharma, mulai dari pengajaran dan penelitian yang masing-masing berbobot 35%, lalu pengabdian berbobot 20%, dan administrasi 10%. Sementara untuk tenaga kependidikan, fokus utamanya adalah pada layanan, administrasi, perilaku kerja, dan inovasi. Strategi kedua adalah standarisasi administrasi dan data. Saat ini data kinerja dari berbagai unit masih belum seragam. Karena itu, program ini mendorong optimalisasi kinerja, integritas otomatis sistem, dan SINTA, serta penggunaan template baku seperti RPS, CM atau TBP, dan laporan pendukung lainnya. Selanjutnya adalah performance dialog setiap triwulan. Ini penting agar dosen dan teknik bisa mengevaluasi capaian mereka secara langsung bersama pemimpin. Pendekatan ini membantu menemukan hambatan lebih cepat dan memastikan tindak lanjutnya berjalan secara konsisten. Dan terakhir, kami memperkuat kompetensi dosen dan teknik melalui pelatihan publikasi ilmiah, workshop administrasi, serta monitoring and cooking. Tujuannya supaya peningkatan produktivitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak ke kualitas kerja pegawai. Dengan 4 strategi ini, kami berharap produktivitas pegawai meningkat signifikan, burnout menurun, karir dosen lebih cepat berkembang, dan lingkungan kerja menjadi lebih sehat serta profesional. Setiap strategi ini sebenarnya saling mendukung. KPI terintegrasi akan percuma jika tidak memiliki data yang akurat, sehingga standarisasi administrasi menjadi poin penting. Begitu juga dengan performance dialog, yang memungkinkan pemimpin memberikan arahan lebih cepat ketika terjadi penurunan performa. Strategi pelatihan dan pengembangan kompetensi juga diarahkan untuk memastikan bahwa dosen dan teknik memiliki kemampuan yang sejalan dengan tuntutan IKU dan pengembangan dunia pendidikan. Dengan demikian, implementasi strategi dan slide ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak sebagai satu kesatuan sistem yang saling memperkuat. Baik, pada slide ini kita masuk pada hasil analisis minggu pertama hingga minggu ketiga, yaitu identifikasi isu produktivitas dan tantangan work-life balance yang terjadi di Universitas Negeri Padang. Pertama, dari sisi dosen, kami menemukan bahwa beban mengajar yang tinggi di beberapa program studi menyebabkan waktu untuk riset sangat terbatas. Selain itu, implementasi case, metode, dan time-based project belum berjalan optimal sehingga mempengaruhi capaian IKU pengajaran. Banyak juga aktivitas tridharma yang belum terdokumentasi sehingga tidak terbaca di kinerja input data dan di sistem dan SINTA pun belum teratur, menyebabkan penurunan skor publikasi. Kedua, dari sisi tenaga kependidikan, permasalahannya justru berada pada beban administrasi yang tidak merata antar unit. SOP layanan juga belum seragam sehingga memicu keterlambatan pelayanan.
akurasi data menjadi kendala utama di laporan triwulan dan koordinasi lintas unit pun masih kurang efektif. Ketiga, aspek work-life balance menunjukkan tantangan yang cukup serius. Stres kerja meningkat karena tekanan administrasi dan akademik. Jam kerja juga panjang, tidak diimbangi manajemen energi yang baik. Selain itu, fasilitas dukungan kesehatan mental masih minim dan belum ada program well-being yang berjalan secara rutin. Jadi, peningkatan produktivitas Universitas Negeri Padang tidak bisa dilakukan hanya lewat KPI dan administrasi, tapi perlu pendekatan menyeluruh yang juga memperhatikan kesejahteraan fisik dan emosional pegawai. Selain itu, analisis dari minggu 1 hingga minggu ketiga ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana distribusi pekerjaan dan kualitas koordinasi berpengaruh besar terhadap performa individu dan unit. Temuan-temuan ini menjadi landasan untuk menentukan prioritas program, terutama pada aspek data, pemerataan beban kerja, serta peningkatan dukungan emosional bagi pegawai. Dari analisis ini juga terlihat bahwa sebagian besar kendala yang muncul sebenarnya bisa diatasi melalui perbaikan sistem kerja dan penyediaan fasilitas pendukung. Karena itu, hasil analisis awal ini menjadi pijakan penting untuk menyusun program yang lebih komprehensif dan kesinambungan. Baik, saya akan menjelaskan tentang isu produktivitas kesejahteraan sumber daya manusia Universitas Negeri Padang. Program kesejahteraan komprehensif untuk dosen dan pendidik Universitas Negeri Padang. Nah, pada riset ini saya ingin menjelaskan program kesejahteraan atau well-being yang kami susun sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kerja dan mengurangi resiko burnout. Program well-being ini terdiri dari 6 kategori utama. Nah, yang pertama adalah flexible working arrangement seperti penyesuaian jam kerja pendik, pemerataan jadwal mengajar dosen, dan opsi hybrid untuk kegiatan administratif tertentu. Dengan cara ini, pegawai bisa bekerja lebih efisien tanpa harus mengalami overload. Yang kedua, kami menyiapkan program kesehatan mental dan keseimbangan emosional. Ini mencakup sesi konseling bulanan, program manajemen stres, kelompok dukungan sesama pegawai, dan sesi mindfulness untuk meningkatkan ketahanan emosi. Selanjutnya ada physical wellness seperti kegiatan olahraga, badminton, jogging, yoga, dan program pemeriksaan kesehatan berkala melalui Universitas Negeri Padang Health Checker. Ini penting untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jangka panjang. Program berikutnya adalah workload balancing dan job reducing, yaitu redistribusi tugas agar beban tidak terkonsentrasi pada individu tertentu. Untuk aspek aspirasi, kami menyiapkan program penghargaan dosen atau teknik sehat dan produktivitas, reward finansial, serta apresiasi informal sederhana seperti kartu ucapan terima kasih. Hal kecil seperti ini terbukti meningkatkan motivasi. Terakhir, ada dukungan digital untuk mengurangi beban kerja manual. Kinerja dibuat lebih user-friendly, data sistem diintegrasikan, dan layanan administrasi didigitalisasi agar pekerja pegawai menjadi lebih cepat dan efisien. Program well-being ini benar-benar dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan seimbang. Selain 6 kategori well-being yang telah dijelaskan, seluruh program dirancang agar mudah diimplementasikan dan relevan dengan kondisi pegawai. Misalnya, kegiatan olahraga dipilih berdasarkan minat mayoritas pegawai sehingga dapat meningkatkan partisipasi. Program apresiasi juga dibuat fleksibel agar dapat diterapkan di unit masing-masing tanpa memerlukan anggaran besar. Hal ini penting karena motivasi tidak selalu harus datang dari reward finansial, tetapi juga pengakuan, dukungan, dan lingkungan kerja yang positif. Dengan pendekatan yang holistik, well-being bukan hanya program tambahan, tetapi menjadi bagian dari sistem kerja sehari-hari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana implementasi program untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di UNP. Nah, pada slide ini kita melihat roadmap 3 bulan atau quick wins yang menjadi langkah awal implementasi program di UNP. Nah, pada bulan pertama, coach kita adalah membangun awareness dan mempersiapkan sistem. Ini mencakup sosialisasi program, workshop budaya kerja produktif dan sehat, pemetaan beban kerja dosen dan tendik, serta penetapan fakultas yang menjadi pilot project. Nah, di bulan kedua kita masuk ke fase implementasi utama, di mana kegiatannya meliputi coaching publikasi ilmiah, pelatihan SOP dan integrasi data, serta pelaksanaan performan dialog pertama. Selain itu, program well-being juga mulai berjalan secara rutin, termasuk aktivitas fisik dan sesi konseling individu. Selain itu, ada penataan jam kerja dan redistribusi tugas untuk mengurangi ketimpangan beban kerja di antara dosen. Nah, di bulan ketiga, kita melakukan evaluasi awal untuk melihat dampak program. Monitoring KPI unit dan individu dilakukan secara lebih intensif. Ada survei tingkat stres dan kepuasan kerja, evaluasi efektivitas program well-being, serta penyempurnaan sistem berdasarkan temuan 3 bulan. Nah, setelah itu, program diperluas ke seluruh fakultas dan People Group menyusun laporan rekomendasi strategis bagi Universitas Negeri Padang, di mana setiap bulan memiliki indikator keberhasilan yang akan dievaluasi bersama. Dengan begitu, program tidak hanya berjalan, tetapi juga terukur.
Pada bulan kedua misalnya, keberhasilan dilihat dari peningkatan kelancaran input data, partisipasi dalam coaching, dan keseimbangan beban kerja. Di bulan ketiga, evaluasi lebih diarahkan pada mengukur dampak awal, sehingga UNP dapat melihat perubahan nyata maupun potensi hambatan yang masih perlu ditangani. Di mana roadmap ini menunjukkan bahwa perubahan dilakukan secara bertahap, realistis, fokus, dan pencapaian yang dapat diukur secara jelas. Jadi dari slide ini disusun agar program memberikan dampak cepat namun tetap terukur dan berkelanjutan. Baik, sekian hasil presentasi dari People Grow mengenai work productivity and work-life balance. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.